Minasan ohayo gozaimasu. Minasan wa genki desu ka? Mochiron genki desu ne. Ya, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kepemilikan benda dalam bahasa Jepang ya, menanyakan dan menyatakan kepemilikan benda dalam bahasa Jepang. Oke, lanjut aja ya. Oke, minasan. Sekarang saya akan menerangkan kepemilikan benda dalam bahasa Jepang ya. Ingat, bahasa Jepang, bukan bahasa Taehyung. Oke. Ya, lanjut kita di sini. Saya mau kasih tahu di sini polanya ya, pola kalimat untuk menerangkan ya, untuk menyatakan bahasa Jepang kepemilikan benda ya. Kita lihat di sini ada KB1 ditambah partikel no ditambah KB2. Saya ulang di sini KB1, KB itu kata benda ya. Kata benda 1 itu orang ditambah partikel no ditambah dengan kata benda 2 itu adalah benda. Seperti itu saja ya pola kalimatnya. Kita lihat di sini penjelasannya dulu. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan benda. Kata benda 2 dimiliki oleh kata benda 1. Contohnya yang gini nih. Kata benda 2 nih, benda dimiliki oleh kata benda 1 ya. Jadi benda dimiliki oleh orang ya. Urutan kata untuk menunjukkan kepemilikan benda sama seperti bahasa Inggris, yaitu kata yang menerangkan di depan dan kata yang diterangkan di belakang. Lanjut di sini ada contoh kalimat, kita lihat, kita baca ya. Watashi no kaban. Ini kita lihat KB1-nya itu adalah watashi ya. Orang nih. Watashi itu artinya saya. Ditambah dengan partikel no ditambah dengan KB2 yaitu benda. Kaban itu dalam bahasa Indonesia artinya tas ya. Jadi di sini sudah bisa kita artikan dari depan ke belakang, saya tas ya. Jadi sebelumnya ya sudah saya artikan sudah saya kasih tahu kepada kalian cara mengartikan bahasa Jepang itu bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan ya. Sekarang kita artikan dari depan ke belakang coba. Watashi no kaban, watashi saya, no milik, kaban tas, saya milik tas. Ya itu kan artinya jadi nggak jelas ya. Tapi kalau kita artikan dari belakang ke depan, artinya jadi masuk akal ya. Watashi no kaban kita artikan dari belakang. Kaban itu artinya tas, no itu artinya milik, watashi itu artinya saya. Jadi kalau kita artikan dari belakang ke depan, tas milik saya. Watashi KB1, no partikel, kaban KB2. Kita artikan dari belakang ke depan ya, bukan dari depan ke belakang. Lanjut. Oke, berikut ini ada contoh video ya dari film Naruto. Bisa kita dengarkan bersama-sama ya. Fokus kita dengarkan ya. Dia ngomong apa ya. Oke, lanjut. Sharingan no hontou no chikara ga この内葉まだらの力がこの内葉まだらの力がまだらの力が Oke, tadi si Madara bilang ya, Madara Uchiha no Chikarada. Madara Uchiha no Chikarada. Yang mana KB1-nya itu adalah Madara Uchiha, diikuti dengan partikel no dan diikuti dengan KB2 yaitu Chikara ya. Da-nya itu adalah des ya, karena
Des itu bahasa formal dan da di sini itu informal ya, karena dia penjahat jadi nggak mungkin ngomong formal ya. Jadi dia bilang Madara Uchiha no Chikarada ya. Kalau bahasa formalnya Madara Uchiha no Chikara des ya. Yang artinya kalau kita artikan dari belakang ke depan itu ya, Chikara itu artinya kan kekuatan ya. No itu milik, dan Madara Uchiha ya Madara Uchiha. Jadi kalau kita artikan dari belakang ke depan itu adalah kekuatan milik Madara Uchiha ya. Jadi seperti itu artinya ya. Oke minasang, sekarang kita lanjut lagi ya. Masih menyatakan kepemilikan benda, tapi sekarang ini kita tambahkan di depannya itu kata tunjuk ya. Kata tunjuknya itu ada kore, sore, dan are ya. Saya jelaskan satu-satu. Kore itu artinya ini ya, sedangkan sore artinya itu, dan are artinya itu juga ya, sama ya. Sore dan are artinya sama, tapi berbeda ya. Kalau sore itu digunakan untuk jarak dekat. Misalnya nih saya mau menunjuk dalam jarak 1 meter ya. Saya di sini dan di depan meja itu jaraknya ya. Nah, itu kita pakai sore. Kalau are itu jaraknya sedikit jauh ya. Kayak misalkan nih dari saya nih ke lobi depan SMK Yadika tuh. Nah, di situ tuh jaraknya kira-kira segitu ya. Jadi kalau are itu jaraknya sedikit jauh ya. Oke, lanjut di sini kita baca penjelasannya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan benda yang ditunjukkan pembicara adalah benda yang memiliki KB1 ya. Jadi ini digunakan menyatakan benda yang ditunjukkan ditunjukkan pembicara nih, bahwasannya itu adalah milik orang KB1 ya, milik KB1 ya. Pembicaranya ini bisa si KB1 sendiri atau bisa orang lain ya. Saya ulang sekali, pembicaranya ini bisa si KB1 ataupun orang lain ya. Saya bisa diri sendiri atau orang lain. Di sini ada contoh kalimatnya, kita lihat. Kita baca ya. Kore wa watashi no hon desu. Kore wa watashi no hon desu ya. Kita lihat di sini, kita artikan satu-satu ya. Di sini ada kata tunjuknya nih, yaitu adalah kore ya, kore. Dan di sini ada partikel wa diikuti dengan KB1 yaitu adalah watashi, diikuti dengan partikel no, diikuti dengan KB2 yaitu adalah hong. Kita artikan satu-satu ya dari depan. Kore itu artinya ini, wa itu partikel jeda ya, untuk menjeda si kore ini ya, kore wa. Nah seperti itu, berhenti dia ya. Watashi itu artinya saya, KB1 ya orangnya ya. No itu partikel penghubung antara KB1 dan KB2, dan hon adalah buku ya. Saya sudah pernah mengajarkan sebelumnya ya, untuk mengartikan bahasa Jepang itu dari belakang ke depan. Akan tetapi kita lihat di sini. Di sini kan ada partikel wa nih ya. Nih partikel wa nih ya. Jadi kita nggak bisa mengartikan dari belakang ke depan. Kita harus mengartikan yang ada wa-nya dulu, kita artikan, baru kita pindah ke belakang nih, ke hong nih, baru kita lanjut lagi kita ke depan, watashi, gitu urutannya ya. Saya ulang urutannya, artikan dulu yang ada wa-nya nih, kore wa, kita artikan, lanjut kita ke belakang, hon, lanjut lagi kita ke depan, watashi, seperti itu ya mengartikannya ya. Jadi kalau kita artikan, kore wa artinya adalah ini, hon des artinya adalah buku, watashi artinya adalah saya. Karena di sini ada partikel no, jadi ada arti milik ya. Jadi kalau kita artikan kore wa watashi no hon des, artinya adalah ini adalah buku milik saya ya, seperti itu ya. Coba kita artikan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan langsung ya. Soalnya
kita anggap partikel wa ini nggak ada, padahal ada ya. Artinya jadi sedikit membingungkan ya. Sekarang kita artikan, buku milik saya adalah ini ya. Ya kan? Buku milik saya adalah ini ya. Jadi sedikit membingungkan artinya ya. Beda kalau kita artikan dari depan dulu ya. Ini adalah buku milik saya ya, seperti itu ya. Dari depan ke belakang juga nggak nyambung juga artinya ya. Coba sekarang kita artikan ya. Ini adalah saya milik buku ya. Jadi lebih hancur lagi artinya ya. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk mengartikan kita artikan dulu yang ada wa-nya nih, korewa kita artikan dulu. Ini adalah. Lanjut kita ke belakang, hondes buku, no milik, watashi saya. Jadi ini adalah buku milik saya. Jadi seperti itu ya untuk mengartikannya. Dan di sini juga ada contoh kalimat juga. Contoh kalimatnya sama di sini, hanya yang berbeda itu kata tunjuknya aja, yaitu sorewa dan arewa ya. Yang saya sudah jelaskan tadi, sore itu untuk jarak dekat ya, artinya itu. Dan kalau are untuk jarak jauh, artinya juga sama itu ya. Misalkan kamu mau menunjukkan di jarak jauh, itu adalah mobil saya, berarti arewa watashi no kuruma desu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau begitu nih, saya ada video dari film Naruto Shippuden. Mari kita simak sama-sama ya. Si Naruto ini ngomong apa ya. Sama ngomongnya sama pola kalimat yang sedang kita pelajari ini ya. Kita simak sama-sama. Oke minasang, kita udah sama-sama ngeliat ya, si Naruto itu tadi bilang arewa jubi no jinchuriki datte bayo ya, atau des, jinchuriki des gitu ya. Datte bayo ini logatnya si Naruto ya, yang artinya des ya. Oke, di sini kita lihat si Naruto ini tadi bilang kata tunjuknya itu are ya, karena monsternya itu si Jubinya itu di jarak yang jauh ya. Jadi dia pakai kata tunjuknya itu are ya. Dan KB1 nya itu ada Jubi ya. Jubinya itu kan ini ya, bisa diartikan orang ya, monster ekor 10 ya. Dan no itu ada partikel penghubung, dan KB2 nya itu adalah jinchuriki, benda ya. Jinchuriki kan itu wadah, bisa dibilang wadah ya, tempat ya, tempat dari si Jubi ini, Jubi ekor 10 ya. Jadi di sini kita udah tahu pola-polanya ya. Kata tunjuknya udah ada, yaitu adalah are. Dan ada partikel wa, nih kata tunjuknya are. Dan ada partikel wa juga. Dan KB1 nya ada Jubi, yang artinya ekor 10, monster ekor 10. Dan di sini ada partikel no untuk penghubung, dan ada KB2 nya bendanya, yaitu jinchuriki, wadah ya, wujudnya ya, wujud untuk si ekor 10 ini ya, artinya jinchuriki ya. Dan di sini datebayo ya, datebayo itu logatnya Naruto ya, jarang dipakai, hanya Naruto aja ya. Jadi kita pakainya des aja ya. Jadi seperti itu yang si Naruto bilang tadi ya. Sama dengan pola kalimat yang kita pelajari sekarang. Oke minasang, kita sudah belajar tentang menyatakan kepemilikan dalam bahasa Jepang, dan sekarang waktunya kita belajar menanyakan kepemilikan benda dalam bahasa Jepang. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali tentunya ya. Pola kalimatnya
tetap sama ya, tidak ada yang berubah, hanya saja di belakang kalimat itu kita tambahkan kata desuka ya, kata desuka, yang mana deska ini digunakan untuk menanyakan apapun dalam bahasa Jepang ya. Nah, jadinya kalau ada kata deska itu berarti kalimat pertanyaan ya minasang ya, jangan sampai terkecoh kalian ya. Jadi kalau kita tambahkan deska di belakang kalimat, maka yang sebelumnya artinya adalah arewa jubi no jinchuriki desu ya kan, bukan kata deska itu menyatakan ya, yang artinya itu adalah wadah dari ekor 10. Dan kalau kita tambahkan deska di akhir kalimat ya, kita tambahkan deska di akhir kalimat, maka artinya jadi berubah ya, menjadi kalimat pertanyaan. Kita artikan, itu apakah wadah dari ekor 10 ya? Itu apakah wadah dari ekor 10 ya. Jadi seperti itu ya kalimat pertanyaan, artinya jadi berubah ya. Yang sebelumnya artinya adalah itu adalah wadah dari ekor 10. Kalau kita tambahkan kata deska, maka artinya menjadi itu apakah wadah ekor 10 ya. Jadi seperti itu ya, jadi ada apakahnya ya, karena deska itu untuk bertanya ya. Jadi seperti itu aja, kalian tinggal tambahkan belakangnya deska ya, menjadi kalimat pertanyaan ya. Jadi seperti itu saja. Oke minasang, jangan lupa ya, setelah menonton video ini kalian hafalkan kosakata berikut ini ya. Kosakata ini sudah saya post di Google Classroom, jadi kalian hafalkan. Dan tugas dari saya adalah kalian membuat contoh 10 kalimat ya, kalimat kepemilikan benda yang biasa dan yang menggunakan kata tunjuk ya, kalimat biasa dan kalimat yang menggunakan kata tunjuk ya, yang tadi juga saya jelaskan tadi ya. Jadi kalian bikin masing-masing 5, yang biasa 5, yang pakai kata tunjuk 5, jadi totalnya 10. Tugas paling lambat minggu depan harus selesai ya, kalau enggak dapat nilai ya. Oke minasang, itu aja dari saya. Selesai sudah perjumpaan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik, dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.